Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan dan membawa umat manusia menuju jalan yang benar. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Public Speaking FISIP UHAMKA, Dr. Nurlina Rahman, SPD MSI, serta teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada hari ini. Perkenalkan, saya Gania Ilyani Gumilar dengan NIM 23060150038. Sebelum masuk, ada keindahan luar biasa dalam momen-momen kecil yang sering kita lewatkan atau sering kita abaikan. Secangkir teh hangat di pagi hari, angin yang menyentuh wajah, atau senyum seseorang yang melintas di depan kita, tapi kita tidak bisa menikmati itu karena kita selalu berpikiran yang tidak ada pada saat ini. Kita selalu ada di pikiran di tempat lain gitu. Jadi semua yang baru saja terlewatkan, yang baru saja terjadi, itu sudah terlewat. Sebelum masuk ke materi yang akan saya jelaskan pada hari ini, aku mau pantun dulu. Sebelumnya, kalau misalkan aku pantun, kalian jawab cakep ya. Burung kecil hinggap sebentar, lalu terbang ke dahan yang tinggi. Mari hadir dengan penuh sadar, nikmati momen yang terjadi. Oke, kita masuk ke materi yang akan aku bahas. Jujur aja, siapa di sini yang sering banget mikir, nanti habis lulus gue jadi apa ya, aku jadi apa ya, atau kepikiran masa lalu yang udah terlewat gitu, menyesali masa lalu yang udah terlewat. Contohnya kayak, aduh, harusnya aku nggak melakukan itu. Kalau aku melakukan A, B, C, D, pasti semua ini akan baik-baik aja gitu. Pasti sering kan merasakan hal seperti itu gitu, atau pernah kan? Nah guys, kita ini orang biasa yang bisa capek gitu, tapi otak kita, pikiran kita itu sering overtourist. Apa sih overtourist itu? Overtourist tuh pikiran kita tuh kemana-mana. Padahal yang terjadi pada hari ini ya udah kita di saat ini gitu. Tapi ya itu tadi, kita memikirkan kayak, aduh gua harusnya nggak kayak gini, aduh aku harusnya milih ini, milih itu gitu. Padahal ya udah, apa yang kalian lakukan di hari ini ya udah gitu, baik-baik aja gitu kan. Dan overtourist itu tuh sering banget kita rasakan dan terlalu berlarut-larut gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah yang berlarut-larut itu tuh udah sangat kacau gitu, karena membuat pikiran kita yang sangat berantakan, gak fokus sama pada saat ini. Nah, aku pengen sharing sedikit tentang seni mindfulness yang terinspirasi dari buku Better Me yang ditulis oleh Anna Sylvia dan pengalaman pribadi aku sendiri. Mantap kan? Jadi mindfulness itu apa sih? Jadi mindfulness ini biar kita bisa waras, benar-benar hadir di saat ini, detik ini, di hari ini, di waktu ini, pokoknya di saat ini banget gitu ya. Jadi bayangin, kebanyakan dari kita membawa beban pikiran di masa lalu, membawa pikiran di saat ini juga, belum lagi pikiran masa depan yang belum tentu terjadi gitu ya. Terus pikiran-pikiran semua itu tuh
ditanggung atau dipikirin terus selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Itu tuh ibarat kayak kita bawa koper, terus koper itu kita seret ke mana-mana. Padahal isinya tuh kayak udah gak dipakai gitu kan. Aku ada satu kalimat dari filsuf Amerika, yaitu William James, psikolog. Oke. Beliau berkata, beliau berkata, the greatest weapon against stress in our ability to choose one thought over another. Itulah kenapa mental kita bisa jebol, mental kita bisa tiba-tiba ambruk, stres, banyak pikiran, terlihat lemah, letih, lesu. Itu padahal kita gak lagi mengalami itu gitu, gak mengalami hal yang nyata, itu hanya pikiran kita aja gitu ya. Jadi masa lalu itu tuh udah basi, masa depan jangankan tahun depan, jangankan minggu depan, 1 jam kemudian aja kita masih bernafas aja kita gak tahu, ya kan. Nah, bayangin kondisinya, kamu lagi duduk di kelas, tapi pikiranmu udah di rumah, di kenangan minggu lalu, atau kekhawatiran ujian bulan depan. Gitu ya. Badanmu hadir di sini, tapi jiwamu, pikiranmu itu di mana-mana. Ya, padahal harusnya kalian bisa menikmati di saat ini juga. Menurut survei kesehatan mental mahasiswa Indonesia yang dilakukan oleh Into the Light Indonesia pada tahun 2022, sebanyak 60,3% mahasiswa mengalami gejala kecemasan. Yang ramai banget di media sosial sekarang, membahas anxiety, kecemasan, mental health gitu ya. Dan 36,7% diantaranya menunjukkan gejala depresi tingkat menengah ke tingkat tinggi ya, atau ke tingkat berat. Studi dari Harvard University oleh Killingsworth and Gilbert tahun 2010 yang diterbitkan di jurnal Science menemukan bahwa manusia menghabiskan hampir 47% waktu bangunnya dalam kondisi pikiran yang melayang, tidak benar-benar hadir pada saat ini, dan tidak benar-benar hadir apa yang sedang dilakukannya sekarang. Dan orang-orang yang pikirannya sering kemana-mana, sering melayang-layang, itu dilaporkan merasa yang lebih tidak bahagia daripada orang yang menerapkan pikiran di saat ini. Maka dari itu, penting banget buat belajar mindfulness. Jadi, apa sebenarnya mindfulness itu? Ya, mindfulness adalah kondisi mental di mana kita secara sadar memusatkan perhatian pada momen yang sedang terjadi pada saat ini atau terjadi sekarang tanpa menghakimi dan tanpa terbawa arus pikiran yang mengembar, tanpa membawa arus pikiran yang kemana-mana, hanya fokus pada saat ini saja. Jadi itu mindfulness ini adalah cara supaya kita sadar bahwa masalah nyata itu cuman yang ada di sini, saat ini, sekarang. Jon Kabat-Zinn, Profesor Emeritus dari University of Massachusetts Medical School dan pendiri program Mindfulness Based Stress Reduction atau MBSR, mendefinisikan mindfulness sebagai berikut. Mindfulness means paying attention in particular way on purpose in the present moment and non-judgmentally. Sederhananya, hadir dengan sengaja di momen ini tanpa terburu-buru menghakimi diri sendiri. Nah, kalau tadi kan menurut para ahli-ahli terus ya, sekarang aku mau menurut Islam, yaitu agamaku sendiri, dan untuk kalian yang beragama Muslim. Jadi kalau dalam Islam, konsep mindfulness ini tuh sejalan dengan ajaran Islam untuk hadir dan fokus pada saat ini. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Janganlah engkau berkata, seandainya aku melakukan ini, tentu akan begini, akan begitu. Karena kata seandainya membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim nomor 2664 yang mengajarkan agar kita tidak terjebak pada penyesalan masa lalu. Seperti yang aku bilang di awal tadi, supaya kita gak menyesali, aduh harusnya aku gak gini, seandainya aku gak gitu ya. Lalu dari Quran surah Al-Hadid ayat 23 serta Quran surah At-Talaq ayat 2-3 itu tidak berlebihan mencemaskan masa depan, karena Allah memberikan jalan keluar dan rezeki hambanya dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa. Serta oleh karena itu seorang muslim diajarkan untuk menerima masa lalu sebagai takdir Allah, berikhtiar sebaik mungkin pada saat ini, dan bertawakal untuk masa depan. Saya percaya jika kita mau melatih diri untuk hadir di saat ini, kita akan menemukan bahwa hidup jauh lebih indah dari yang selama ini kita bayangkan, karena kebahagiaan tidak pernah berada di masa lalu yang sudah pergi, atau di masa depan yang belum tiba, yang belum terjadi, yang belum nyata. Kebahagiaan adalah selalu di sini, sekarang, menunggu kita untuk menyadarinya. Kalau misal kalian ngerasa over tourist tadi atau pikiran ke mana-mana, cara praktiknya sebenarnya gampang banget. Mulai dari hal yang paling sepele, bisa dilakukan orang-orang, bahkan anak kecil pun bisa gitu. Contohnya adalah pas lagi makan, cobalah benar-benar fokus. Rasain nasi yang kamu kunyah, rasain bumbu-bumbunya, lauknya, semua sayurnya, amati piring yang kalian pakai, sendoknya, sentuh teksturnya, rasanya, semua yang kalian lakukan pada saat makan itu. Jadi jangan makan sambil mikirin revisian, jangan sambil main HP. Itu tandanya kalian gak hadir pada saat itu, pada saat makan gitu. Jadi kalian cuma hadir lagi makan tapi sambil main HP gitu. Jadi kalau misalkan berdasarkan pengalaman pribadi gue, kalau lagi overwhelming atau over tourist, lagi pikiran kemana-mana, itu ada 2 teknik dari psikolog gue yang psikolog aku yang ampuh banget. Kalau misalkan hal buruk atau pikiran-pikiran yang gak nyata itu tiba-tiba datang ke tubuh aku gitu ya. Pertama itu ada teknik namanya grounding 5-4-3-2-1 dan teknik butterfly hug. Pertama, teknik grounding 5-4-3-2-1 ini adalah, pertama, sebutin 5 benda yang kamu lihat di sekitar kamu. Ada apa aja? Ada lampu, ada AC, ada HP gitu. Terus sebutkan 4 yang bisa kamu sentuh. Apa nih? HP, buku, lemari, pintu kan. Lalu 3 suara yang kamu dengar. Apa aja tuh 3 suara yang kamu dengar? Misalkan kamu dengar suara kipas, dengar suara motor, dengar suara nyamuk dan lain-lain. Terus sebutkan 2 bau atau harum yang kalian cium, yang pada saat itu ya, kayak kalian mencium kayak ada wangi-wanginya gitu ya. Terus ada 1 rasa, yang terakhir adalah 1 rasa di lidah. Apa yang kalian rasakan di lidah pada saat sekarang? Teknik ini tuh bikin otak kamu sadar kalau kamu aman di masa sekarang. Jadi pikiran kalian tuh stop gitu, stop gak mikirin ke masa depan yang gak nyata dan penyesalan masa lalu. Jadi fokus ke nyari-nyari benda yang tadi aku sebutin. Yang kedua ada butterfly hug. Apa itu butterfly hug? Itu caranya gampang banget.
kalian cukup silangkan tangan di dada, lalu tepuk-tepuk bahu seperti ini. Lalu atur nafas kalian kayak yang panjang, tahan sampai 4 detik, lalu buang dan hembuskan secara pelan-pelan. Kalau misalkan kalian mau lebih rileks lagi, boleh banget sambil tutup mata supaya merasakan aliran darah yang mengalir di tubuh kamu, atau pikiran-pikiran yang gak nyata itu bisa ikut terbuang melalui hembusan nafas kamu gitu ya. Dan kasih afirmasi untuk tubuh kita bahwa it's okay, you are here, you are safe. Jadi itu cuma pikiran kamu yang gak guna, jadi gak usah dipikirin, kamu ada di sini gitu. Jadi teknik grounding 54321 ini itu udah banyak digunakan dalam terapi kognitif perilaku, CBT, dan dialectical behavioral therapy. Menurut psikiatris dari peneliti Dr. Ariel Schwartz, teknik ini bekerja dengan cara mengaktifkan kembali sistem saraf sensoris sehingga otak keluar dari mode fight or flight, itu mode cemas, mode terlalu banyak pikiran, dan kembali ke kondisi aman ya. Mindfulness ini kondisi yang aman. Sementara itu, butterfly hug merupakan teknik yang dikembangkan oleh Lucina Artigas, MA. Dalam konteks terapi EMDR, telah digunakan secara luas oleh UNICEF dalam program trauma recovery untuk anak-anak pasca bencana. Jadi, dua teknik itu tuh meredakan pikiran kita yang sedang kacau, perasaan kita yang sedang kacau, kemana-mana gitu ya. Kedua teknik ini dikasih langsung oleh psikolog aku sendiri, dan Anna Sylvia dalam buku Better Me-nya juga menuliskan pengalaman serupa dalam bukunya tadi, menyebutkan bahwa ketika kita terus-menerus menumpuk beban yang tidak relevan, yang tidak nyata dengan momen sekarang, kita sedang membuang energi untuk masalah yang gak jelas gitu, untuk masalah yang gak nyata gitu. Jadi harusnya kita memanfaatkan energi kita untuk sesuatu hal yang positif, untuk sesuatu hal yang bisa menghasilkan kita manfaat gitu ya, orang lain bermanfaat. Tapi kita malah membuang energi itu untuk pikiran yang gak guna gitu, pikiran yang merusak diri kita sendiri gitu, pikiran yang gak nyata. Dan saya sendiri merasakannya sebelum tahu teknik ini, sebelum aku konsul ke psikolog gitu ya, setiap kali cemas, setiap kali overthinking, setiap kali overwhelm, itu aku panik dan gak tahu harus kayak gimana, gak tahu harus mulai dari mana. Tapi setelah rutin melakukan grounding dan butterfly hug yang tadi aku sebutkan tadi, ada sesuatu yang berubah. Aku jadi bisa lebih berpikir yang lebih jernih dan membuang atau kayak membiasakan untuk apa-apa tuh gak panik, membiasakan apa-apa tuh gak yang aduh aku gak gini gitu, aduh nanti gimana gini enggak. Jadi yang kayak ada tetap pada rasa takutnya, tapi kita bisa mengontrol itu dan gak memperburuk diri kita sendiri atau memperburuk suasana. Selanjutnya, sebuah penelitian yang terbitkan dalam Journal of Clinical Psychology menganalisis 39 studi dengan lebih dari 1.100 partisipan dan menemukan bahwa intervensi berbasis mindfulness secara signifikan mengurangi gejala kecemasan dan depresi yang aku sebutkan tadi. Efek positif ini berlangsung bahkan setelah program selesai. Artinya mindfulness bukan solusi sesaat, melainkan kemampuan yang bisa kita latih dan pertahankan. Pikiran kita itu sebetulnya kayak awan yang lewat di langit, yang biasa kita lihat kalau keluar rumah gitu. Kita gak bisa menghentikan awan itu yang terus berjalan, tapi kita bisa memilih untuk kita tidak ikut terbang mengikuti awan itu.
kita cuma bisa tetap duduk diam, menatap langit, dan membiarkan awan itu pergi sendiri. Mindfulness bukan soal menghilangkan pikiran, bukan. Tapi belajar untuk kita tidak ikut terseret oleh setiap pikiran yang datang. Jadi hanya sebatas mikirin, tapi nggak sampai memperburuk diri kita sendiri. Kalau tidak lemah karena merasa cemas atau kewalahan, justru kita kuat karena kita mau belajar, mau berubah, dan mau hadir untuk diri kita sendiri. Itu bukan hal yang mudah, dan kalian sudah melakukannya hari ini dengan duduk di sini, dengan mau mendengar, dengan mau nonton video ini. Kalian itu tidak mau menyerah untuk menerapkan mindfulness. Teman-teman, sebelum aku mengakhiri topik ini, materi ini, aku ingin mengajak kalian semua untuk mengingat satu hal sederhana, yaitu kita sering banget sibuk memikirkan apa yang udah terjadi, udah terlewat, atau memikirkan hal yang belum terjadi, gak nyata, sampai lupa menikmati apa yang sedang terjadi saat ini. Padahal hidup gak berlangsung di masa lalu dan juga belum terjadi di masa depan. Hidup berlangsung di saat ini, di detik ini, sekarang juga. Aku mau kasih contoh analoginya lagi. Kalau misalnya ada hal seru yang melewati hidup kita, terus tiba-tiba kita malah diem dan memikirkan hal yang gak jelas, jadinya kayak kita jadi gak menikmati momen hal seru itu gitu ya. Jadi kalau nanti setelah menonton video ini kalian merasa cemas, overtouris, pikiran kemana-kemana, atau terlalu lelah dengan banyak hal, coba berhenti sejenak, tarik nafas, lihat sekitar, lakukan 2 teknik yang udah aku bahas tadi, grounding 5, 4, 3, 2, 1, dan butterfly hug. Lalu ingatkan diri sendiri bahwa saat ini kalian masih ada di sini, masih bernafas, dan masih memiliki kesempatan untuk menjalani hari yang baik. Karena pada akhirnya tidak semua hal harus kita pikirkan sekaligus. Kadang yang perlu kita lakukan hanyalah hadir sepenuhnya pada momen yang sedang kita jalani di saat ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan hadir sepenuhnya dalam beberapa menit terakhir ini. Itu bukan hal kecil. Semoga materi yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi kita, bagi kalian, bagi aku, bagi orang-orang yang mendengar dan menonton video ini. Saya Gani Eliani Gumilar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.